Silaturahmi, ada silaturahmi yang sifatnya umum, ada silaturahmi yang sifatnya khusus. Silaturahmi yang sifatnya umum menyambung persaudaraan yang sifatnya umum, yaitu dikala tidak terjadi putus silaturahmi, tidak terjadi kegentingan silaturahmi, tidak terjadi keretakan silaturahmi, kemudian kita tetap menjaga persaudaraan, maka itu silaturahmi yang bersifat umum. Adapun silaturahmi yang bersifat khusus yang sangat istimewa nilai silaturahminya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dikala pihak lain itu memutus silaturahmi dengan kita, kita tetap menjaga silaturahmi dengan dia. Dikala pihak lain itu berbuat sewenang-wenang kepada kita, kita tetap menjaga kekeluargaan, persaudaraan dengan dia. Maka itu adalah silaturahmi yang bersifat khusus, yang sangat istimewa nilai silaturahminya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tentu telah melakukan silaturahmi yang bersifat umum, berkunjung ke rumah keluarga kita, saudara kita, teman kita, tetapi tidak kalah pentingnya yang harus kita siap-siap ke depan adalah melakukan silaturahmi yang bersifat khusus. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, innali dari arhami asilu wa yaqta'una wa aqu wa yadlimuna wa uqsimu wa yusi'una afa ukafiruhum?" Qala la idan tutrikuna jami'a walakin jubbil fadli wasilhum fa innahu la yazala ma'aka dhadirun min Allahi azza wa jalla ma kunta ala dhalik. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai banyak kerabat. Aku menghubungkan persaudaraan dengan mereka, tapi mereka memutuskannya. Dan aku memaafkan mereka, tapi mereka terus berbuat aniaya terhadapku. Dan aku berbuat baik kepada mereka, tapi mereka terus-menerus berbuat buruk terhadapku. Bolehkah aku membalas perlakuan mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak boleh. Kalau begitu, berarti kamu semua sama tidak benarnya. Tapi bermurahlah dengan mereka dengan kelebihanmu, dan tetaplah menghubungkan kekeluargaan, karena sesungguhnya kamu akan terus-menerus mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kamu mau melakukan tersebut. Ini adalah contoh hadis yang berkaitan dengan silaturahmi yang bersifat khusus, di mana pihak lain memutus persaudaraan dengan kita, kita tetap menyambung persaudaraan dengannya. Di mana pihak lain terus-menerus berlaku zalim kepada kita, kita tetap berlaku baik kepada mereka. Itu adalah perintah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melakukan semacam itu, kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah terus-menerus sehenti-hentinya, karena kita betul-betul menjaga silaturahmi yang bersifat hakiki. Itu adalah keistimewaan silaturahmi yang bersifat hakiki. Kalau pihak lain melakukan sesuatu kepada diri kita yang membuat kita kesal, yang membuat kita benci, yang membuat kita marah,
kemudian kita tidak mau mengikuti kebencian kita tidak mau mengikuti kemarahan kita tidak mau mengikuti kekesalan kita tetap mau menjalin hubungan baik dengannya. Itu silaturahmi yang bersifat khusus, yang nilai silaturahminya sangat istimewa di sisi Allah dan membuat Allah siap menolong kita secara terus menerus. Oleh karena itu, mari tanamkan dalam hati kita keinginan, kemauan yang kuat untuk bersilaturahmi secara khusus. Bila dalam perjalanan hidup ini ada pihak-pihak lain yang membuat kita dirugikan, yang membuat harga diri kita direndahkan, yang membuat kita ini teraniaya dan sebagainya, mari tetap kita menjaga hubungan persaudaraan dengan mereka. Bukankah kalau demikian kita ini rugi? Di pihak lain seenaknya kita tetap baik, seakan-akan kita tidak punya harga diri di mata mereka. Tidak demikian. Masalahnya kalau kita melakukan hal semacam itu, Allah akan menolong kita secara terus menerus. Apa yang dimaksud Allah akan menolong kita secara terus menerus? Allah menolong kita secara terus menerus di dunia ini ada dua bentuk pertolongan. Pertolongan pertama terkait dengan urusan duniawi kita, dan pertolongan kedua terkait dengan urusan keagamaan kita. Kita dalam menjalani hidup ini tentu sering punya masalah urusan duniawi. Kalau kita ditolong oleh Allah, Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita terhadap masalah-masalah yang kita hadapi, sehingga dengan jalan keluar itu, masalah itu akan teratasi oleh kita. Tanpa jalan keluar, sulit masalah itu teratasi. Dan kalau Allah sudah menolong kita, memberikan jalan keluar, niscaya masalah-masalah hidup kita akan teratasi semuanya. Misalnya juga kita ini suatu saat ada hamba Allah sakit dirasa tidak enak sekali, ingin sekali rasanya enak badan kita, terasa nggak enak macam-macam, maka di saat itu kita tentu datang ke dokter, berobat. Allah akan menolong kita, mengatur sehingga dokter itu dalam analisanya menjadi sangat tepat, memberikan resepnya juga sangat tepat. Itu semua atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat kita ini secara sunatullah menjadi sembuh dari sakitnya. Itu diantara pertolongan yang bersifat duniawi dari Allah, dari sebab kita tetap menjaga silaturahmi walaupun pihak lain seenaknya atau memutus silaturahmi dengan kita. Melakukan hal itu sungguh sangat sulit, sangat berat. Tapi kalau kita ada kemauan, insya Allah akan menolong kita. Pertolongan Allah yang kedua adalah pertolongan Allah yang bersifat keagamaan. Kita ini seringkali kadang-kadang ada masalah-masalah kecil, tahu-tahu situasi kondisi kita lagi serba tidak pas, membuat kita marah. Dan setelah marah keluar kata-kata yang tidak baik, menyakiti hati orang. Akhirnya kita menyesal, akhirnya kita ingin jangan sampai terulang kembali hal semacam itu. Muncul keinginan yang akan datang tidak mau lagi marah, tapi kalau tidak ditolong oleh Allah, niscaya akan mengulang-ulang kemarahan itu. Tapi begitu di hati kita ini sekali yang akan datang tidak mau marah lagi dalam menghadapi masalah-masalah kecil, Allah menolong kita, memberikan hidayah dan taufik kepada kita sehingga kita dengan mudah untuk tidak marah lagi di masa yang akan datang. Itu pertolongan Allah yang bersifat keagamaan. Begitu juga dalam menghadapi berbagai hal, sering kali kita tidak sabar,
sulit untuk sabar. Tapi kalau Allah menolong keagamaan kita, kita dapat hidayah dan taufik dari Allah sehingga kita mudah untuk bersabar. Kalau memang kita hidup di dunia ini ingin ditolong Allah terus menerus dalam hidupnya, baik pertolongan yang bersifat duniawi maupun pertolongan yang bersifat keagamaan, maka yang harus dilakukan oleh kita punya prinsip dalam hati, mau tetap menjalin hubungan baik dengan siapapun, walaupun pihak lain itu seenaknya, walaupun pihak lain itu berlaku zalim kepada kita, walaupun pihak lain itu memutus silaturahmi, kita tetap mau menjalin hubungan baik dengan mereka. Walaupun seakan-akan harga diri kita tidak punya harga diri, tidak apa-apa. Yang penting kita tetap mau menjalin hubungan baik dengan mereka. Mudah-mudahan dengan melakukan semacam itu, kita terus menerus ditolong oleh Allah, baik urusan duniawi maupun urusan yang bersifat keagamaan. Dari itulah, maka khususnya kepada diri saya, mari kita isi hati kita ini dengan prinsip hidup mau menjalin hubungan baik dengan orang lain. Walaupun orang lain membuat kesal diri kita, membuat marah kita, membuat kita benci dan seterusnya. Mudah-mudahan isian hati semacam itu sudah cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal ditindaklanjuti dengan amal yang nyata. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa thabbatani wa iyyakum ala siratil mustaqim wa ajarani wa iyyakum min adabil alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal jami'il muslimin innahu wal ghafurur rahim fastaghfiruhu.